Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati Tuhan. Sate pagi hari ini bertemakan Wujudkan Kasih-Mu. Firman Tuhan diambil dari 2 Timotius pasal 3 ayat 1-4, Kolose pasal 3 ayat 23. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Pada hari Jumat tanggal 8 November 2013 menjadi hari yang tidak akan pernah terlupakan bagi masyarakat Filipina, khususnya mereka yang tinggal di daerah Tacloban, Cebu, dan Samar. Negara Filipina berduka akibat terpaan badai kencang yang disebut dengan Topan Haiyan. Topan Haiyan merupakan salah satu badai yang paling besar dengan kecepatan angin 370,1 km per jam. Tercatat jumlah korban yang tewas dalam bencana alam tersebut sebanyak 1.830 jiwa. Di tengah kedukaan yang menyelimuti bangsa dan rakyat Filipina, seorang anak kecil berusia 6 tahun berkebangsaan Jepang bernama Soichi Kondo menunjukkan empatinya terhadap duka yang dialami para korban Topan Haiyan di Filipina. Bersama dengan ibunya, Soichi Kondo datang ke Kedutaan Besar Filipina di Jepang untuk menyerahkan sumbangan berupa uang sebesar 5.000 yen. Uang ini berasal dari hasil tabungan yang berada di dalam celengannya. Dengan rela hati, ia menyerahkan seluruh tabungannya sebagai bentuk amal bagi para korban Topan Haiyan. Soichi Kondo menjadi penyumbang termuda untuk korban bencana Topan Haiyan di Filipina. Hal ini tentu membuat orang-orang yang berada di kedutaan merasa terkesan dengan apa yang diperbuat oleh Soichi Kondo. Kebesaran hati si kecil yang dermawan ini pun mendapat pujian dan rasa hormat dari para staf di kedutaan besar. Jika pada umumnya seorang anak akan menggunakan uang tabungannya untuk membeli mainan atau makanan kesukaannya, hal ini berbeda dengan Soichi Kondo. Ia rela memberikan apa yang ia miliki demi meringankan beban para korban. Mungkin jumlah materi yang ia berikan tidaklah besar, namun ketulusan dan kebesaran hatinya mengajarkan kepada kita untuk memiliki kepedulian yang tinggi terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1-4 menggambarkan sifat manusia pada akhir zaman, yaitu mencintai diri sendiri. Salah satunya yang disebutkan di dalam ayat 3 adalah tidak tahu mengasihi. Di tengah kejahatan manusia dan runtuhnya standar moral di dunia ini, rasanya sulit untuk berbagi kasih kepada orang lain, terlebih lagi kepada orang lain yang tidak kita kenal. Biasanya seseorang akan berpikir 2 kali untuk menolong orang yang tidak dikenalnya. Soichi Kondo bukanlah seorang anak berkebangsaan Filipina, namun ketulusan dan kebesaran hatinya membuktikan bahwa ia turut merasakan duka yang dialami oleh rakyat Filipina. Dan apa yang dilakukan oleh Soichi Kondo patut kita teladani. Sebagai orang yang telah menikmati kasih Tuhan, kita patut hidup di dalam perbuatan kasih. Oleh sebab itu, wujudkanlah kasih-Mu melalui tindakan nyata, sebab kasih ada bukan hanya untuk kita rasakan, tetapi untuk kita bagikan kepada semua orang yang memerlukan uluran tangan kita. Dengan demikian, pujian itu datang bukan untuk kita, melainkan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, berikanlah aku hati yang penuh kasih, sehingga aku mampu mewujudkan kasih itu dalam kehidupan sehari-hari melalui tindakan nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.